wakil presiden, menteri kehutanan, menteri desa, menteri transmigrasi, sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Kenapa sih rata-rata anggota DPR dari fraksi Partai Merah, rata-rata mereka statementnya itu ngaco-ngaco mulu? Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan yang terhormat Deddy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN, kata Gibran. Ada yang tersinggung nih. Mas Gibran, wapres kita, membalas sindiran dari kader PDIP. Deddy Sitorus beberapa waktu yang lalu sempat heboh menuntut supaya Gibran ini berpindah berkantor di IKN. Ini dia teman-teman, balasan menohoknya. Wakil Presiden atau Wapres RI Gibran Rakabuming menyatakan pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akan sama-sama berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini disampaikan Gibran merespon pernyataan anggota DPR fraksi PDIP Deddy Sitorus yang memintanya segera berkantor di IKN. Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan yang terhormat Deddy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN, kata Gibran. Dalam keterangannya, Kamis 9 April 2026. Gibran mengatakan IKN akan segera resmi menjadi ibu kota pada 2028. Oleh karena itu, jajaran penyelenggaraan negara baik dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif juga akan berkantor di sana. Karena IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota politik di tahun 2028, sehingga penyelenggaraan negara baik dari sisi eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus terpenuhi tuturnya. Jadi jangan cuma bisanya ngatur-ngatur ya untuk Pak Deddy Sitorus. Ini ada jawaban balasan menohok dari Wapres Gibran. Karena kemarin kan dengan lantangnya mengatakan ayolah wakil presiden berkantor di sana. Sekarang ditantang, ini gimana jawabannya? Kalau Mas Gibran mah dia sudah sedia untuk berkantor di sana. Lalu kalau DPR terkhusus untuk Deddy Sitorus dari fraksi PDIP sudah siapkah berkantor di IKN? Kenapa sih rata-rata anggota DPR dari fraksi Partai Merah, rata-rata mereka statementnya itu ngaco-ngaco mulu? Nggak kayak anggota DPR yang dari fraksi partai lain gitu. Mereka banyak kan, kalau ada berita viral tentang ketidakadilan sosial, mereka akan langsung speak up, membantu masyarakat kecil. Tapi berbeda dengan yang dari Partai Merah, mereka kebanyakan mengkritik pemerintah. Ini ada lagi wakil presiden katanya suruh berkantor di IKN segera mungkin. Lalu ngusir apa gimana? Lo yang punya ibu kota Jakarta, lo gimana sih? Kalian bekerja itu untuk mewakili masyarakat, bukan untuk ngomong-ngomong yang nggak penting kayak gitu. Ada Deddy Sitorus kena omelan nih dari netizen gara-gara omongannya. Emang apa hak daripada Deddy Sitorus ini mengatur-ngatur? Ini kenapa dia sok banget ngatur wakil presiden dan menteri? Semua kan atas keputusan presiden. Apalagi kan baru ditentukan nanti diputuskan diumumkan IKN akan menjadi ibu kota politiknya Indonesia secara resmi di tahun 2028 mendatang. Tapi kok nggak sabaran banget? Apa nih motifnya? Wajib kita pertanyakan teman-teman. Sangat jelas sekali ya terbaca bahwa di Indonesia ini ada pihak-pihak yang menginginkan terjadi chaos di bulan April, terutama terkait dengan kenaikan BBM yang tidak jadi naik. Dan pihak-pihak yang menginginkan chaos ini sangat kecewa dengan keputusan pemerintah yang sampai dengan saat ini BBM ternyata nggak naik. Kita ketawain aja dulu ya, proyek menggoreng BOP gagal, proyek menggoreng aktivis disiram air keras gagal maning. Kemudian proyek MBG sudah gagal. Sekarang ingin bikin kios lewat kenaikan BBM. Dan ternyata digagalkan oleh pemerintah. Kasian ya. Mau kembali kemana kira-kira? Ke petisi RUU TNI? Apa ke aktivis kontras? Apa ke MBG? Apa kemana nih kira-kira teman-teman? Selanjutnya yang akan digoyang di Indonesia ini. Kok senang banget bikin negara ini gaduh. Sangat jelas. Oknum-oknum dan beberapa kelompok yang kritis atau oposisi terhadap pemerintah saat ini. Entah kenapa teman-teman.
pendapat mereka itu, kritikan mereka itu, sukanya nggak masuk akal. Sukanya malah terkesan bikin gaduh, malah ditakutkan adanya yang terprovokasi dengan ucapan-ucapan mereka. Nah, itu yang perlu kita hindari, kita cegah, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, tidak seharusnya. Jangan sampai ada kerusuhan, jangan sampai ada kekeliruan, apalagi kalau terjadi tragedi-tragedi yang memilukan. Nah, benar kebijakan keputusan yang sudah diambil oleh pemerintah saat ini. Kenapa malah Mas Gibran yang justru minta maaf kepada JK karena tidak menaikkan harga BBM? Wah, ini lucu sih, kocak ini ya. Harusnya kita sebagai masyarakat senang karena harga BBM tidak jadi naik. Bukan tidak jadi ya, karena memang nggak naik per 1 April 2026. Karena harga BBM tidak naik, maka harga kebutuhan pokok juga relatif stabil. Kalau harga BBM naik, maka secara otomatis biaya mobilitas untuk pemindahan produk ke sana kemari ke berbagai daerah otomatis biayanya naik juga. Sehingga harga pokok bakal naik juga. Nah, ini harga BBM tidak naik, kok malah pada sedih, ini aneh ini. Ada yang aneh kan teman-teman? Ada yang janggal. Yang seharusnya berterima kasih, yang seharusnya kita bersyukur, semuanya bersyukur. Tapi kok ada pihak-pihak tertentu yang tidak senang, yang kecewa, dan bahkan tidak malu mendesak supaya terjadi kenaikan harga BBM di Indonesia. Kira-kira apa ya yang dipikir mereka? Apa yang mereka pikirkan mengenai hal ini? Tidakkah mereka memikirkan nasib rakyat kecil? Jeritan masyarakat kecil? Hah? Apa nih? Pokoknya jangan mau dah terprovokasi, terpengaruh dengan tuntutan naikkan harga BBM itu tentu tidak pro rakyat hal tersebut. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta, Pak. Saya mohon maaf, nggak ada yang ditanya sama Pak Basuki, saya serahkan aja. Pak Basuki apa adanya itu barang. Ya, saya tahu Bapak sudah punya banyak beban, tapi saya berharap Pak, supaya gedung-gedung itu tidak rusak, dana maintenance terbuang, kenapa tidak digunakan? Kalau tidak ada instansi pemerintah pusat yang mau menggunakan, mungkin ada yang lain mau menggunakan. Nampak sekali sih Deddy Sitorus ini, yang dari kader PDIP ini, yang disebutkan pertama sekali, siapa teman-teman? Wakil Presiden. Sebegitu bencinya, sebegitu apanya mereka dengan sosok Gibran ini. Lalu baru menyebutkan nama-nama menteri tadi. Kenapa tidak disebutkan juga Presiden Prabowo? Hah? Ada apa teman-teman? Deddy Sitorus ini nih pernyataannya yang heboh beberapa minggu yang telah lewat. Dan untuk menanggapi tersebut, desakan dari Deddy Sitorus, makanya Gibran membalas, ya ayo sama-sama kita berkantor di IKN. Kalau dari pernyataan ada wawancara terhadap Gibran, dia bersedia kok. Apalagi kalau ada perintah langsung dari Presiden Prabowo, dia siap ditempatkan di mana saja. Tanpa ada aturan, tanpa ada desakan dari pihak manapun. Yang didengar oleh Mas Gibran itu ya cuma satu, adalah atas perintah Presiden Prabowo. Entah kenapa dia cemas sekali IKN ini mangkrak. Padahal IKN ini nggak mangkrak, masih berjalan. Bahkan dari keterangan Pak Basuki kan, Kepala Otorita IKN, itu pembangunannya sudah hampir selesai. Dan target untuk ditempati secara resmi nanti di tahun 2028 itu sudah sangat berpeluang sekali. Marilah kita sambut perubahan di Indonesia. Marilah kita sambut adanya perubahan besar, kota masa depan, tanpa mengedepankan ego masing-masing, tanpa mengedepankan kebencian. Atau gimana nih teman-teman, kalau menurut pendapat kalian? Atas apa yang barusan saja kita tonton ini, kita bahas bersama ini, kita lihat tadi beberapa pendapat, ekspresi-ekspresi. Jangan lupa tinggalkan
komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.